Tante aku tuh sekitar 6 bulan karena aku tuh nggak bisa gosok sampai sekarang, jujur aku nggak bisa gosok yang halus yang ada garis-garisnya itu. Nah akhirnya 6 bulan tuh aku dibalikin ke tante aku, terus aku di situ oh ternyata berat juga ya kerja gitu. Terus aku merasa bersalah banget sama tante aku karena aku nyusahin lagi gitu. Nah akhirnya ada lagi orang yang nyari kerja yang dimana dia tuh katanya pernah punya anak yang seumuran aku tapi udah meninggal gitu. Nah, akhirnya katanya suruh bekerja dan akan dianggap seperti anak sendiri gitu. Nah, aku mikirnya tetap dapat gaji gitu ya. Namanya kita bekerja, dan ternyata aku sadar setelah 2 tahun tuh ternyata aku nggak digaji gitu. Itu saat aku mau mudik ternyata, oh kan kamu dianggap seperti anak sendiri. Tapi pekerjaan saya ya RT gitu. Jadi Erlyn pernah mengalami dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Tapi tidak digaji dengan alasan dianggap seperti anak sendiri. Itu ketika kita nggak paham apa-apa ya. Berapa lama itu? Itu sebenarnya nggak digajinya mah selama 6 tahun itu nggak digaji itu. Tapi di situ aku tuh mau balik ke tante aku takut nyusahin lagi. Jadi di situ aku tahan. Meskipun di situ, ya masya Allah banget lah kerjanya. Kalau misalnya kita salah sedikit, misalnya ngepel, ditendang kepalanya ya kayak gitu. Gitu. Nah. Akhirnya tuh ada tetangga aku yang baik banget. Jadi aku di sela-sela jadi ART itu dikasih istirahat. Nah saat istirahat itu aku datang ke sekolah-sekolah untuk ngintipin anak sekolah. Apa yang ada di kepala Erlyn waktu itu? Pingin sekolah lagi? Pengen sekolah, karena saya memang pengen sekolah, karena saya pengen jadi pengusaha sukses gitu. Untuk menuju itu kan menurut saya butuh ilmu gitu. Nah jadi di situ ternyata dia merhatiin saya kepala sekolah. Dia nyamperin, aku lari, kirain aku mau diusir lagi gitu. Ternyata akhirnya dia, jangan lari sini nak, katanya gitu. Dari kemarin tuh saya merhatiin kamu sering ya ke sekolah sini katanya gitu, sama sekolah lain. Soalnya kan dia di beberapa sekolah gitu. Iya maaf ya Pak kalau ganggu kayak gitu-gitu. Saya janji Pak nggak kesini lagi. Enggak apa-apa katanya. Saya tahu kok kamu kerja di ibu ini kan, yang katanya dianggap anak kan gitu kan. Iya Pak gitu. Kamu pengen sekolah? Pengen banget. Gimana ya Pak? Caranya saya bisa sekolah atau saya jadi OB di sekolah nanti saya sambil sekolah, sampai kayak gitulah. Gitu terus kata kepala sekolah ini, tenang, saya tahu solusinya. Dia datang ke rumah majikan saya, dia bilang, ibu sayang banget ya sama anaknya. Oh iya sayang banget, gitu-gitulah. Dia tahu cara mainnya. Kemudian anaknya boleh ya sekolah di tempat saya nanti gampang. Cara masuknya bla bla bla, bisa kejar paket. Karena aku udah telat 2 tahun di situ. Jadi aku tuh langsung kelas 3. Gitu. Dan akhirnya dibantu, jadi nggak ada bayaran ini cuma bayar berapa gitu nggak salah. Akhirnya bisa sekolah terus karena majikan aku nggak mungkin nolak juga karena dia image-nya baik sama aku gitu. Pinter lah itu kepala sekolah ya. Masya Allah beliau udah meninggal, mudah-mudahan masuk surga. Terus akhirnya aku setiap hari pokoknya janji ya, pokoknya kerjaan harus rapi. Jadi setiap pagi aku bangun jam 3 pagi, terus beres-beres, masak, nyuci, gosok, baru berangkat sekolah. Jadi nggak kayak anak lainnya pulang sekolah main, nggak, aku harus buru-buru pulang untuk mengerjakan kerjaan rumah itu sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA saya jalankan setiap hari begitu, nggak digaji tapi dapat fasilitas sekolah. Itu udah rezeki banget buat aku lah gitu. Ya mau gimana pun keadaan di rumah itu, mau dimaki-maki, mau di apa, aku terima karena ada impian.